Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya, tetap semangat ya walaupun udah lumayan siang. Oke, gimana nih kabarnya nih? Pak Iwan, Mbak Siti, Mbak Ade, Mbak Shirley, Mbak Cynthia, Mbak Vivi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu. Oke, sesuai dengan schedule jadwal yang diberikan UT dan sudah diinfokan tadi di main room bahwa sekarang kita akan memasuki presentasi gelar kewirausahaan. Jadi presentasi itu masing-masing mahasiswa 10 menit maksimal yang terdiri dari 7 menit presentasi dan 3 menit tanya jawab atau diskusi. Nah, tanya jawab itu bisa dari saya maupun dari rekan-rekan semua. Jadi saya persilahkan kalau ada rekan-rekan yang ingin berkomentar ke atas produk rekan-rekan yang lain boleh gitu. Oke. Untuk pertama, saya persilahkan kepada siapa nih yang mau duluan? Saya, Bu. Mungkin, oke, Mbak Cynthia dulu ya. Silakan Mbak Cynthia. Share screen-nya udah Ini bisa kok. sertinya kita ya? Udah bisa. Oke, baik. Sebentar ya, Bu. Oh, nggak bisa. Oke, bisa Mbak Cynthia. Mungkin agak kesulitan karena pakai handphone kali ya. Coba pakai eh apa PC atau laptop biar bisa lebih gampang. Udah Oke, kelihatan silakan belum? dimulai. Sudah terlihat Bu Mbak Cynthia. 7 Oke, menit ya, baik. 7 menit sampai 8 menit. Silakan. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan produk saya, yaitu yang bernama Pecok atau tempe coklat. Nah, apa sih Pecok itu gitu kan? Ini pecok adalah cemilan tempe sagu yang diinovasikan dengan berbagai jenis rasa. Jadi untuk pecok sendiri dari kita ada memproduksi 3 rasa, coklat, vanila, dan juga green tea. Nah, pecok ini perpaduan gurihnya tempe sagu dipadukan dengan manisnya coklat yang membuat cita rasa menarik pecok tersebut. Yang pastinya bring you happiness dan double kalau dingin. Itu hashtag yang kita berikan ke customer karena memang saat kita mengkonsumsi pecok pasti memberikan kamu kesenangan dan juga menaikkan mood kamu dan lebih enak dikonsumsi jika produk tersebut dingin. Halo Mbak Cynthia. Ya, halo Bu. Ya, oke bisa Suara lanjut. benar nggak ya? Sebentar. Oh, oke.
Oke, ini sepertinya Mbak Cynthia terlempar. Sambil sambil ini ya, sambil menunggu Mbak Cynthia, silakan teman-teman semua bisa isi form presensi yang sudah dibagikan oleh Ibu Ivana di, meeting chat. Mungkin sembari Mbak Cynthia kembali ya, sambil menunggu Mbak Cynthia kembali, silahkan rekan-rekan semua yang ingin, eee, mempresentasikan hasil, produknya, dipersilakan mungkin, Mbak Ade ya? Mbak Ade bisa? Siap? Oke, silakan Mbak Ade. Oke, jadi Mbak Ade ini strawberry cheese milk ya? Oh, oke, silakan 8 menit dimulai. Suaranya masih di-mute Mbak Ade? Oke, Mbak Cynthia, sorry Mbak Cynthia, kita lanjut dulu ya ke Mbak Ade, habis itu Mbak Cynthia lagi ya. Oke, silakan Mbak Ade, unmute dulu. Sudah. Sudah terdengar, Bu, suara saya? Sudah terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini, sehingga saya bisa mempresentasikan produk yang telah saya kembangkan, yakni Strawberry Cheese Milk Milkimo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ada Yunovianti dari UPBJJ Bogor, dan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan 9 poin utama yang terdiri dari deskripsi produk, kemudian aspek pemasaran, kemudian keuntungan perusahaan ke depannya, kemudian umur usaha, kemudian faktor teknis dan teknologi, kemudian lingkungan pasar yang potensial, kemudian persaingan dengan kompetitor, kemudian dampak faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor legal yang akan saya usahakan ke depannya. Pertama-tama saya mulai dari deskripsi produk, di mana strawberry cheese milk ini merupakan salah satu inovasi minuman yang berbahan dasar buah strawberry dengan campuran susu dan cream cheese di dalamnya. Di mana strawberry cheese milk ini dikemas dalam kemasan botol berukuran 250 ml dengan harga jualnya sebesar 15.000 per botolnya. Kemudian untuk aspek pemasaran, saya mulai dari strategi segmentasi di mana penjualan strawberry cheese milk ini diperuntukkan untuk masyarakat di hampir semua kalangan usia yang berada di wilayah sekitar tempat saya bekerja maupun tempat saya tinggal. Kemudian untuk targeting produknya, di mana target inti dari produk strawberry cheese milk ini diperuntukkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan minuman pelepas dahaga beserta masyarakat yang menyukai minuman olahan susu dan buah-buahan. Kemudian untuk positioning produknya, saya tempatkan produk strawberry cheese milk ini sebagai minuman pelepas dahaga dengan rasanya yang khas, serta minuman yang kaya akan nutrisi, mengingat bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan strawberry cheese milk ini mengandung kaya akan nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan vitamin. Kemudian untuk bauran 4P-nya, saya mulai dari kategori produk, di mana produk strawberry cheese milk ini dibuat dari bahan yang berkualitas dan dikemas dalam kemasan botol berukuran 250 ml. Kemudian untuk kategori price-nya, di mana harga yang saya tetapkan sebesar 15.000 per botolnya, dan kemarin saya juga menetapkan harga promo pada saat awal launching, yaitu 10.000 per botol. Kemudian untuk promotionnya, kemarin saya baru mempromosikan hanya sebatas story di WhatsApp ataupun menawarkan kepada rekan kerja saya. Kemudian untuk kategori place-nya, di mana tempat produksi dari strawberry cheese milk ini tidak jauh dari tidak jauh dari sumber bahan baku yang dibutuhkan, serta tempat penjualan dari strawberry cheese milk ini juga berada di tengah masyarakat, sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Berikut adalah testimoni dari penjualan strawberry cheese milk kemarin.
Kemudian untuk keuntungan ke depannya rencananya diperoleh dari pemasaran yang lebih diperluas lagi dan menambah jumlah produksi serta melakukan kerjasama dengan warung-warung sekitar, serta melakukan promosi pada akun marketplace lain seperti Shopee ataupun Grab. Berikut adalah laporan keuangan usaha dari penjualan strawberry cheese milk kemarin, di mana modal yang saya keluarkan sebesar 134.000 per batch-nya atau sebesar 10.300 per botolnya. Dan harga jualnya sebesar 15.000 per botolnya, di mana keuntungan yang saya peroleh sebesar 51.000 per batch-nya atau sebesar 4.692 per botolnya. Kemudian untuk umur usaha, di mana usaha strawberry cheese milk ini juga baru berjalan sekitar 1,5 bulan dan dapat terus berjalan dan berkembang dengan penambahan varian rasa serta penambahan dessert lainnya. Kemudian untuk faktor teknis dan teknologi, di mana peralatan yang saya gunakan juga masih sederhana, masih yang berada di rumah, namun jika sudah berkembang dan peminatnya sudah semakin banyak, mungkin akan menambah alat lain seperti spiral mixer atau hand blender. Kemudian pemasarannya juga akan saya lebih perluas lagi dengan melakukan penjualan melalui marketplace lainnya seperti Grab atau Shopee. Kemudian alat dan bahan baku yang saya gunakan juga mudah untuk didapatkan dan kedepannya saya selalu memperhatikan kehigienisan selama proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Berikut adalah lingkungan pasar yang menjadi potensial di mana penjualan strawberry cheese milk ini juga diperuntukkan untuk semua masyarakat di hampir semua kalangan usia, serta masyarakat yang berada di lingkungan rumah sekitar saya, serta anak-anak sekolahan, serta teman-teman rekan kerja yang berada di wilayah kantor saya. Kemudian juga diperuntukkan kepada masyarakat yang menyukai minuman olahan susu dan buah-buahan. Kemudian untuk persaingan dengan kompetitor, berdasarkan survei saya memang untuk saat ini minuman strawberry cheese milk ini belum banyak yang menjual. Namun terdapat persaingan dengan minuman kekinian lainnya seperti minuman boba. Namun saya optimis strawberry cheese milk ini bisa bersaing dengan minuman lainnya dengan rasanya yang pas di lidah serta kaya akan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian untuk dampak faktor lingkungan di sini saya bagi dua, di mana dampak dari lingkungan sekitar ke usaha saya, di mana lokasi usaha saya juga dekat dengan tempat kerja dan warung jajanan, serta cuaca siang hari yang terkadang panas, dan beberapa hal tersebut yang cukup menguntungkan dalam penjualan produk strawberry cheese milk ini. Kemudian dampak dari usaha ke lingkungan saya, yakni bisa memberikan keuntungan kepada penjual bahan baku yang dibutuhkan dalam usaha ini, seperti penjual stroberi, dan untuk dampak lingkungannya tidak terlalu signifikan seperti menimbulkan pencemaran hebat, hanya terdapat mungkin sampah daun stroberi dan kemasan, botol bekas konsumen yang bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian untuk faktor legalnya, untuk kedepannya saya berusaha untuk mengikuti penyuluhan terkait keamanan pangan dan legalitas UMKM, memenuhi persyaratan cara pembuatan pangan industri rumah tangga, serta memenuhi ketentuan label iklan yang baik, serta mengikuti sertifikat halal MUI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Mbak Ade. Give applause dulu buat Mbak Ade. Mantap. Selamat Mbak Ade ya. Komentar dari saya, komentar dulu, jangan. Sebelum Ya. komentar silakan bagi rekan-rekan semua yang ingin menanggapi presentasinya Mbak Ade. Dipersilakan. Ada? Oke, kalau enggak ini mengingat efisiensi waktu, saya yang kasih komentar ya. Jadi secara keseluruhan presentasinya udah oke. PPT-nya juga udah mencerminkan stroberi kan, mencerminkan produknya. Produknya kan stroberi itu warna merah, pink. Nah, ini warnanya sudah sesuai. Kemudian isinya juga udah lengkap nih, udah mencakup 9 hal yang dibahas ya. Udah ada semua. Dan mungkin agak yang mengganjal menurut saya tuh adalah target konsumen ya, karena kan ingat tadi kata bapaknya di materi tadi bahwa target konsumen itu nggak boleh yang menyeluruh gitu, nggak boleh yang semua kalangan usia. Jadi coba dicari tahu siapa sih target utamanya Mbak Vibi gitu. Kalau menurut saya sih ini kayaknya minuman khas Korea ya kan.
Iya, Korea Bu, kan betul. produknya kayak gini, Iya, nah, mungkin bisa untuk iya, pecinta Korea atau kata Bapaknya tadi sambil nonton drama Korea gitu, atau iya, bisa juga dijual ke konsumen yang makan di restoran Korea gitu. Jadi mungkin akan ada kerjasama dengan, pemilik restoran Korea gitu, mungkin ini agak lebih menjual ya kalau di sana, iya, Bu. gitu dari saya. Selebihnya udah oke Mbak, Ade, pertahankan ya semoga bisa diteruskan usahanya iya. Amin, sampai Bu. nanti jadi bisnis beneran gitu. Amin, amin. Amin. Oke, selanjutnya terima kasih ya Mbak Ade, Bu, silahkan terima selanjutnya kasih. Mbak siapa tadi ya, Mbak Cynthia ya? Yang nggak jadi nih silakan. Mbak Ade mungkin bisa di-stop share dulu. Oke, biar bisa gantian sama Mbak Cynthia. Mbak Cynthia sudah siap? Sudah Bu, coba saya coba ya, soalnya tadi agak terkendala dengan jaringan sih Bu. Oke oke. Lanjut silahkan. Oke, boleh. Sudah kelihatan kira-kira teman-teman? Oke sudah Mbak Cynthia, mungkin ini bisa di landscape nggak ya? Nggak bisa ya? Landscape. Saya, landscape. Saya kebetulan join di aplikasi HP sih Bu, nggak bisa ya. Oh, oke. Oke lanjut nggak apa-apa. Eh, Kelihatan nggak ya kira-kira? Sudah kelihatan. Oke. Dah kelihatan kok. Mhm. Oke. Jadi terkait pecok ini, usaha yang saya buat itu adalah cemilan tempe sagu yang diinovasikan dengan berbagai jenis rasa. Jadi kita memiliki 3 rasa, coklat, vanilla, dan juga green tea. Nah, perpaduan gurihnya tempe sagu yang dipadukan dengan manisnya coklat ini membuat cita rasa menarik si pecok tersebut. Dan kita membuat tagline, bring your happiness dan juga double kalau dingin. Karena memang pecok itu lebih enak dikonsumsi saat dingin, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa sih manfaat perpaduan antara tempe dan coklat ini? Yang pertama bisa kita lihat bahwa tempe itu merupakan sumber protein yang tinggi, kalsium, mengandung antioksidan tinggi, dapat menurunkan kadar kolesterol sebagai menu diet dan juga dapat memenuhi vitamin B12 kita. Nah, si coklat ini juga kan orang underestimate makanan coklat itu biasanya buat bikin gemuk atau gagal diet seperti itu kan. Tapi ternyata si coklat ini juga mempunyai berbagai macam manfaat, dapat menurunkan tekanan darah, memperlancar aliran darah, memperbaiki mood, mencegah diabetes, dan tentunya um, menjaga kesehatan jantung. Ya, ini berikut beberapa tampilan produk kami dan dapat dipesan melalui Instagram kami @pecosindo atau kami sudah ada di Shopee @pecok.indo. Nah, berikut ada aspek pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang kami lakukan itu adalah pemasaran secara online, baik dari sosial media maupun e-commerce. Karena memang target penjualan kami pada awal kami memulai usaha ini adalah generasi milenial dan juga Gen Z gitu ya, yang para karyawan sampai mahasiswa. Untuk strategi pemasaran berdasarkan 4P itu produknya yang pertama keanekaragaman rasa pada produk tempe coklat ini dengan kualitas premium karena kami basicnya homemade jadi emang kami sangat menjaga kualitas produk kami dan dikemas dengan selling pouch yang desainnya lucu dan mudah dalam penggunaannya. Yang kedua,
Untuk harga yang kami tawarkan itu adalah 22.000 per pieces dan kami open to reseller juga dengan harga 20.000 per minimal 30 pieces pemesanan. Yang ketiga ada promotion. Promosi tujuan dilakukan secara online dan juga offline. Walaupun kami memang berfokus untuk online, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemasaran kami secara offline juga. Untuk online itu ada di sosial media dan juga e-commerce. Dan yang offline itu kami udah masuk ke kafe-kafe, kantin-kantin karyawan dan coffee shop juga kita sudah pernah dan kita sudah memiliki reseller satu orang. Untuk place-nya, produk info dan cara pesan dapat ditemukan di sosial media kami @pecusindo atau WhatsApp yang tersedia di bio Instagram kami juga. Nah, untuk analis SWOT-nya, strength atau kekuatan. Jadi kekuatan Pecos itu yang pertama bahan baku mudah didapat. Yang kedua harga terjangkau, yang ketiga memiliki aneka varian rasa. Yang kedua weakness atau kelemahan kita. Yang pertama umur simpan produk itu rendah. Karena kan memang mayoritasnya produk pangan itu memiliki umur simpan yang rendah. Namun untuk Pecos sendiri itu umur simpannya 1 sampai 2 minggu jika disimpan di dalam lemari pendingin. Yang kedua mudah rusak atau hancur. Biasanya ini dalam proses pengiriman keluar kota. Jadi memang harus di-handle with care dan kita boleh tambahkan bubble wrap untuk pengirimannya. Yang ketiga mudah proses produksi lama karena memang step-stepnya itu lumayan panjang dan banyak memakan waktu sih gitu. Yang keempat keterbatasan modal karena memang kita memulai dari usaha mandiri, jadi memang untuk modal kita juga sangat terbatas. Yang ketiga ada opportunities atau peluang yang bisa kita dapatkan gitu ya. Yang pertama target pasarnya luas. Kenapa luas? Karena memang kita menargetkan customer itu secara online. Jadi memang cakupan pasarnya cukup luas, terutama di sosial media gitu ya, bisa sampai bahkan antar negara gitu. Kalau di e-commerce kan bisa memasarkan produk sampai antar antar negara, sorry. Dan yang kedua itu dukungan pemerintah untuk pelaku bisnis lokal. Jadi kan akhir-akhir itu sangat gencar pemerintah memberikan bantuan UMKM terhadap bisnis lokal. Jadi memang kita mempunyai peluang atau opportunities untuk bisa dapatkan uh, dukungan pemerintah tersebut. Yang ketiga itu unik dan terbatas, unik dan berbeda gitu karena memang untuk produk tempe dan juga coklat ini belum banyak saya temukan orang menjualnya. Yang keempat sistem pemasaran yang baik lewat media sosial karena memang secara dari mulai awal terbentuknya Pesos sampai sekarang kami rasa bahwa eh, pemasaran produk Pesos itu sangat urg gitu di sosial media atau di e-commerce. Ancamannya yang pertama adanya pesaing makanan yang beraneka ragam, beraneka rasa juga yang memiliki banyak varian gitu ya. Yang kedua bahan baku belum bisa kami produksi sendiri dan yang keempat itu fluktuasi harga bahan baku yang sering terjadi. Nah, ini untuk analis finansialnya saya bisa kasih contoh gitu untuk sekali PO biasanya kita selalu pre-order ya. Itu jadi untuk sekali PO dengan rincian harga semua totalnya itu sekitar 723.000. Itu bisa menghasilkan 50 pieces produk pecok atau 50 pieces produk dengan kemasan sandwich pouch itu dengan harga 22.000. Jadi total penghasilan itu ada 1.100.000. Untuk labanya itu kita bisa mencapai laba 377 untuk sekali PO dengan laba masing-masing produknya itu sekitar 7.540 rupiah per pieces kayak gitu. Oke, Mbak Cynthia, lanjut. Iya, sebentar ya Bu. Oke, oke.
Untuk layarnya masih ada nggak ya, Bu? Masih Layarnya masih di analisis finansial. oke. Bentar. Ini dulu. Nah, ini untuk analisis finansial, jika kita hitung dalam 1 tahun pembuatan pecok, misalnya minimal itu kita lakukan dengan masif 1 bulan sekali, 1 bulan 4 kali atau 1 minggu sekali. Itu kita untuk 1 tahun ini bisa menghasilkan produk dengan kuantiti 2.400 pieces, dengan nominal laba yang bisa kita dapatkan adalah 18.096.000. Nah, untuk umur usaha, jadi Pecos itu berjalan atau kita bentuk dari tahun 2019 gitu. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 4 tahun ya gitu. Dan ini tentunya dapat umur usaha ini juga tentunya kita dapatkan dari faktor-faktor yang mendukung. Yang pertama faktor teknis dan teknologi yang kami sangat mengikuti untuk perkembangan teknologinya juga, uh, utamanya adalah dengan membuat e-commerce gitu, pemasaran secara online gitu ya. Untuk lingkungan pasarnya juga sangat lingkungan pasar ini berkaitan langsung dengan pelanggan, dengan melibatkan pelanggan itu sebagai wadah kami untuk bisa develop produk kami gitu. Jadi awalnya Pesos itu ada satu rasa. Jadi karena adanya lingkungan pasar dengan analisis pelanggan juga gitu kan, kita suka kasih eh, apa ya question ke mereka kira-kira eh, apa sih yang lagi hype gitu di makanan. Jadi kita coba untuk tap in rasa vanilla dan juga green tea-nya. Yang ketiga ada persaingan kompetitor. Nah, persaingan kompetitor ini juga selalu kita ikuti perkembangannya gitu, apa aja yang lagi hype, apa aja yang lagi viral gitu di di sosial media dan juga di industri pangan gitu. Jadi kita tetap bersaing secara dengan kompetitor dengan cara uh, masif, dengan cara kita masif konten dan juga influencer. Jadi kita beberapa kali pernah kirim ke influencer-influencer untuk mereview produk kita supaya kita juga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya gitu. Halo Mbak Cynthia. Mbak Cynthia sepertinya ini terkendala jaringan lagi nih. Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, halo. Oke, oke, keluar Mbak Cynthia. Oke, lanjut. Untuk komentar dari saya terhadap Mbak Cynthia, mungkin nanti akan saya lanjutkan. Selanjutnya ya, selanjutnya kita presentasi dari Mas Iwan. Mas Nur Iwan, silahkan. Ya, udah siap ya? Ya, sambil nunggu Mbak Mbak Cynthia. Cynthia nih sedang ada di mana nih? Nggak tahu nih jaringannya. Oke. Oke, Mbak Cynthia datang lagi. Sebentar, Mas Iwan. Maaf ya. Silakan Bu. Ya. Oke, Mbak Cynthia.
Halo Mbak Cynthia. Oke, mungkin bisa dipercepat ya. Karena udah lebih dari 10 menit nih. Lanjut ya. Suaranya masih di mute tuh, Mbak Cynthia. Jangan gugup, jangan panik. Suaranya masih di mute. Unmute dulu. Oke, layarnya hilang lagi Mbak Cynthia. Halo. Halo. Ya untuk faktor lingkungannya itu mempengaruhi terdiri dari kesadaran konsumen dan juga peluang bisnis baru. Lalu Hmm. Oke, Mbak Cynthia mungkin slide-nya susah tampil ya. Mbak Cynthia mungkin bisa ceritakan saja untuk faktor legal ya. Faktor legal yang sudah diterapkan di produk apa ya? Kalau boleh saya tahu. oh iya, Mm, untuk faktor legal yang sudah kami terapkan itu sebenarnya kita belum ada PIRT dan juga BPOM Bu. Jadi mm, memang saat ini karena kita masih homemade gitu ya, jadi kita mm, masih belum tahu nih gimana caranya untuk dapatkan izin legal PIRT itu sih sebenarnya yang paling utama mm, dulu karena memang mungkin dari secara dokumen dan juga dari secara eh, tempat produksi kita belum bisa memenuhi persyaratan BPOM. Jadi memang untuk jangka waktu dekat ini kita memang pengen cari tahu bagaimana untuk bisa dapat izin PIRT itu sih Bu, kayak gitu. Oke, oke. Jadi tujuan utama nanti adalah untuk faktor legalnya PIRT dulu ya. PIRT Iya, dulu, betul. habis itu baru BPOM ya. Iya. Oke. Eh, Sebelumnya ini produk sudah berjalan sejak berapa tahun, Mbak, tadi? Sejak tahun Jadi kita berapa? sebenarnya udah awal muncul itu ide di 2019, cuman Mm, kita vakum waktu itu, jadi kita mulai usaha lagi pada saat pandemi pada saat itu. mm. Oh, berarti sekarang Dan sudah sebenarnya. Oh, oke, lanjut. terakhir produksi kita tahun lalu sih Bu di 17 Agustus karena memang keterbatasan sumber daya manusia juga sih Bu gitu. Oke, oke. Berarti sekarang sebenarnya sudah terjual ya. Sudah Mbak Cynthia dan teman-teman sudah mendapatkan untung berarti dari produk ini ya, dari penjualan ini. Sudah. Oke, berarti ya harapan saya mah semoga produknya bisa terus berlanjut ya dan menampilkan Iya, amin Bu. variasi-variasi lain. Selain itu, semoga Betul bisa benar. dikirim sampai ke Jawa nih, karena itu kan di Medan ya sepertinya ya. Enggak, kita diproduksinya di Jakarta kok Bu. Oh, Karena kita Jakarta. jadi karena eh, kita di online juga sama di e-commerce kita bisa kirim keluar kota gitu. Oke, soalnya tadi di videonya ternyata di Medan kan. Saya pikir jualannya di Medan gitu, produksinya di Medan. Enggak ya, di Jakarta ya. Oh Oke. Mungkin bisa dikirim nanti kembali gitu ke saya. iya, Sampai kemana-mana gitu ya harapannya. Bisa diperluas iya. pemasarannya. Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas presentasinya. Ya, terima kasih ya Bu, terima kasih Oke. teman-teman. Maaf karena tadi ada kesalahan teknis. Ya, nggak apa. Terima kasih Mbak Cynthia. Sukses terus produknya. Iya, terima kasih. Oke, sekarang kita dengarkan ya, lanjutkan presentasinya dari Mas Iwan tadi. Silakan Mas Iwan tentang ini ya, dia emping, emping. Mas Iwan emping ya. Oke, silakan Mas Iwan di mute dulu, unmute dulu. Bisa share screen sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen di sini, Bu Anis, teman-teman sekalian. Pertama sekali saya mohon maaf tidak menggunakan background ya Bu, karena emang terkendala di PC-nya.
Itu saja studi kelayakan usaha di sini, yaitu produksi keripik emping yang diajukan awal dari awal waktu itu bimbingan ya, bimbingan. Nah, di sini dari UPB Jakarta. Usaha saya yaitu ada emping dari bahan bakunya manjo, kemudian buat pik, selanjutnya itu dikemas dengan kemasan yang lebih unik dan ini. Kemudian saya melabelnya keripik melezat OG. Untuk saat ini sih baru tahap saya baru meraba-raba sih sebenarnya karena belum benar-benar jalan. Kemudian untuk segmentasi pasar, saya strateginya itu secara geografik saya lebih meminimalkan gitu target pasarannya yaitu wilayah Jabodetabek. Kemudian untuk positioningnya itu adalah menampilkan atau menciptakan merupakan makanan ringan dan untuk dinikmati. Kemudian bernilai segi penampilan itu bernilai ekonomis dan siap dikonsumsi kapanpun. Kemudian untuk targetin produknya, karena memang sebelumnya saya belum punya gambar, untuk targetin produknya itu untuk seluruh usia dan kalangan. Pembauran untuk pemasarannya, saat ini saya baru ingin mencoba untuk media sosial atau e-commerce. Kemudian untuk perkiraannya dapat dilihat pada saya, yaitu potensi margin kemungkinan itu sekitar 27-35% dari modal. Ini merupakan gambaran kasar yang saya untuk opportunity dan strength-nya, yaitu bahan baku yang saya peroleh itu lumayan ekonomis dan murah gitu kan. Kemudian dari segmentasi pasar cukup luas dan harga jual itu yang cukup kompetitif dan peluang pasarnya masih lumayan luas karena secara kompetitor belum terlalu banyak dan prospek ini lumayan menjanjikan. Selanjutnya untuk peralatan teknik di masa depan yang saya gambarkan di sini, apabila produksi itu meningkat, saya itu berpikir membutuhkan sebuah deep fryer untuk penggorengan dan memang untuk meningkatkan saya membutuhkan alat press sehingga bahan bakunya itu tidak lagi dari keripik yang gitu, tapi dari memang baku melinjonya langsung, sehingga prosesnya itu bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya adalah potensi berikut saya tampilkan sensus penduduk di tahun 2020. Nah, untuk cakupan Jabodetabek jumlah penduduknya lumayan luas. Nah, asumsi saya dari usaha ini jual kepada 1% dari total penduduknya aja sudah lumayan besar gitu untuk tingkat gitu. Selanjutnya adalah persaingan dengan kompetitor. Ini saya tampil kekuatan dan kelemahan dari usaha yang akan saya geluti. Pertama, dari biaya periklan itu karena kita merupakan pendatang baru, mungkin tidak seperti yang lain, karena mereka pasarnya luas, mungkin dananya lebih besar dan mungkin modalnya untuk periklanan itu juga lebih besar. Kemudian untuk harga jual di sini saya menilai saya lebih ekonomis dibanding kompetitor karena saya punya sumber bahan baku lebih murah gitu daripada yang saya lihat di pasaran. Kemudian untuk varian rasa dan ukuran kemasan di sini lebih fokus varian rasa dan ukuran tentu karena belum tahu nih selera masyarakat seperti apa. Mungkin kalau memang varian rasa yang lebih fokus itu ke original gitu. Tapi
tidak menutup kemungkinan untuk meluas untuk variannya itu dibanyak. Kemudian untuk metode pemasaran, mungkin dengan strategi saya yang lebih dipersempit khusus gitu untuk di wilayah Jabodetabek, evaluasi itu bahannya itu dapat konsisten, kemudian selera masyarakat itu bisa dijadikan acuan untuk rencana ke depannya gitu. Kemudian berikutnya adalah faktor lingkungan usaha. Pertama ini ada, saya gambarkan meninju, berarti dia identikan dengan petani gitu. Jadi memperdayakan petani sehingga peluang usaha mereka terus ada gitu. Kemudian selanjutnya ada advertising atau percetakan gitu, kemasan. Jadi saling kolaborasi seperti itu. Jadi menghasilkan faktor lingkungan yang positif. Kemudian yang ketiga adalah dampak lingkungan sekitar itu adalah bisa memperdayakan orang-orang sekitar sehingga memungkinkan membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan itu limbah. Karena di sini saya produksinya masih tahap UMKM gitu. Sehingga saya pikir dan limbahnya itu tidak ada, dalam artian masih bisa tercover gitu dengan kemampuan dari kitanya. Selanjutnya adalah yang akan diterapkan. Ini masih rencana akan diterapkan, yaitu yang pertama adalah izin dari PRT-nya, kemudian yang kedua adalah untuk halalnya gitu. Jadi trust dari konsumen juga akan meningkat dengan adanya legal yang akan diterapkan. Yang sampai, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali ke Ibu Anis. Oke, terima kasih Mas Nur Ihwan. Produknya tentang emping. Jadi mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin menanggapi dulu sebelum saya. Persilahkan. Nggak ada? Oke. Mas Ihwan, emping. Produk empingnya oke. Produknya sudah mencerminkan UMKM banget gitu ya. Karena kan produk-produk cemilan kayak gitu. Ini produknya tapi saya belum lihat di katalog tadi, atau sudah ada, mungkin saya yang terlewat. Sudah ada ya? Jadi saya memang agak ingin sih Bu, saya juga nggak Bu. Oh, kenapa Cuman gimana? memang tadi saya ketika masuk nggak terkendala di jaringan, jadi memang saya juga nggak melihat sih Bu. Oh, Tapi oke. mungkin dari teman-teman atau yang dari tutor yang lain bisa melihat. Oke, Mas Iwan. Untuk produk empingnya sebenarnya tadi yang menarik bagi saya itu adalah peralatannya ya. Sebenarnya itu produknya oke ya, ternyata tapi yang lebih menarik itu di peralatannya, di mana Mas Iwan bilang nanti ke depannya saya butuh peralatan yang deep fat ya, deep frying sama pengepres. Iya, Ya benar. Sekarang ini kan UMKM sekarang ini masih manual, biasanya kan ditumbuk-tumbuk doang ya. Nah, iya, sekarang benar. yang menarik bagi saya itu inovasi di produknya Mas Ikhwan itu malah di peralatannya, karena peralatannya butuh pengepres yang yang canggih gitu ya, yang nggak manual lagi. Nah, ya saya setuju itu. Jadi mungkin kedepannya Mas Iwan bisa tuh mengembangkan produk ini, tapi yang dengan dengan inovasi di peralatan gitu. Jadi yang dihasilkan tuh produk empingnya tuh seragam, nggak yang keras, nggak yang bantet, tapi teksturnya seragam. Itu yang diharapkan oleh konsumen. Kalau teksturnya udah seragam, meskipun dia produknya keripik-keripikan gitu atau produk yang menurut kita remeh lah ya, remeh-temeh, tapi dengan tekstur dan mutu yang seragam, pastinya itu akan lebih diminati konsumen dibandingkan produk lain sejenis gitu. Jadi saya percaya kalau misalnya Mas Iwan bisa menyeragamkan mutunya, insya Allah produknya bisa terjual laris. Dan ini yang saya sedihnya itu Mas Iwan fokusnya hanya di Jabodetabek ya.
Kenapa harus Iya. di sana? Kan Indonesia tuh luas sekali, Kak, jangan cuman dari satu sisi aja, tapi perhatikan bahkan dari satu Jawa gitu, satu Jawa itu sudah banyak banget keuntungannya. Kalau cuma Jabodetabek doang, ya kan kasihan, orang-orang dari luar Jabodetabek tidak bisa mencicipi gitu. Kan sayang juga e-commerce-nya kan sudah ada misalnya nanti, tapi fokusnya saya cuman jualan di Jabodetabek kan nggak lucu ya. Harusnya Ya, kan Bu. se-Indonesia. Nah, cuman difokuskan lagi ke siapa konsumennya. Walaupun di seluruh Indonesia, walaupun di Jabodetabek, tapi kan nggak mungkin Mas Iwan kasih ke orang-orang yang tidak suka, nggak semuanya gitu, nggak semuanya suka emping, tapi kan ada sekelompok orang yang memang suka. Misalnya atau Mas Iwan bisa tuliskan, segmen pasarnya adalah konsumen di warung soto atau soto Betawi gitu kan, itu kan soto Betawi kan identik dengan, emping gitu atau di produk apalagi sih nasi uduk gitu. Nah, Iya. mungkin Mas Iwan bisa, segmentasi pasarnya lebih mengerucut ke arah sana, bukan ke lokasi. Kalau lokasi ya sayang dong Jabodetabek aja, Indonesia luas gitu. Apalagi kalau bisa ke luar negeri kan kenapa tidak, gitu. Amin, Bu. Iya kan mengenalkan produk Indonesia gitu. Jualnya ke Bali, kan Bali lagi tuh, Bali itu adalah pusat 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 pariwisata, wisatawan ya, Bu, ya. iya, jadi kalau bisa ke luar negeri kenapa tidak, kenapa harus Jabodetabek aja gitu. Mungkin itu masukannya Ya, ya? Heeh, ya, jadi baik, terima perbaiki kasih, lagi Bu. segmentasi pasarnya. Oke, terima kasih Mas Iwan atas presentasinya. Kita lanjut lagi presentasi dari Mbak Vibi. Oke, Mbak Vibi silahkan. Tunggu sebentar ya Bu, share screen dulu. Selamat siang teman-teman semuanya. Terdengar jelas ya suara saya? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Fijrianti. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil kewirausahaan produk pangan yang saya buat. Oh ya, sebelumnya saya ingin beritahu dulu rumah saya dekat stasiun kereta, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada berisik atau gimana. Ya, jadi produk yang saya buat untuk eh, apa namanya, mata kuliah kewirausahaan hari kali ini yaitu kombucha drink yang insya Allah akan saya niatkan untuk membuat wirausaha ke depannya juga. Ya, untuk deskripsi produk, apa sih kombucha drink itu? Nah, kombucha drink ini adalah minuman menyegarkan dan berkhasiat yang dibuat dari campuran teh dan gula yang difermentasi dengan kultur campuran jamur dan bakteri yang disebut dengan SCOBY atau juga symbiotic culture of bacteria and yeast. Jadi, kultur yang digunakan itu adalah simbiosis antara jamur dan juga bakteria di dalamnya. Nah, kombucha drink ini Mbak mempunyai Vivi, rasa sorry, asam. Mbak Vivi, Ya, ini slide-nya belum berubah. oh, Mungkin di full screen dulu kali ya? sudah di full screen, Bu. Oh iya, kok belum berubah di saya ya? Di tempat lain berubah nggak? Belum, Bu. Oh, belum juga tuh. Atau malah jangan di full screen, soalnya ini nggak di full screen sih bentuknya. Oke, sebentar. Bisa berubah. Begini terlihat ya, Bu? Iya, Oh, nggak bisa di full screen berarti ya. oke, nggak usah, nggak apa-apa. Kayak gini aja nggak Ya, apa-apa. sebentar. Oke. Ya, jadi kombucha drink ini mempunyai rasa asam dan sedikit bersoda yang menyegarkan. Nah, untuk kombucha drink sendiri terdapat variasi rasa yang bisa dipilih konsumen sesuai dengan selera. Nah, untuk aspek pemasarannya sendiri, di sini saya membagi ke dalam ada aspek dari segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasarnya itu saya bagi untuk remaja dan juga dewasa yang
eh, usia sekitar 17 sampai 60 tahun. Nah, biasanya usia 17-60 tahun ini yang saya targetkan yaitu untuk mahasiswa dan juga karyawan. Kenapa? Karena biasanya untuk mahasiswa, karyawan itu kan senang nih dengan apa namanya? Berkumpul dengan teman-teman gitu, nongkrong-nongkrong bareng. Nah, biasanya itu kan senang nih sambil minum minuman yang segar gitu ya. Jadi makanya saya menargetkannya untuk mahasiswa dan karyawan. Nah, selanjutnya produk. Nah, untuk kombucha drink ini sebagai minuman sehat dan segar yang dapat dinikmati setiap hari kurang dari 200 ml untuk pemula. Di sini kenapa saya sebut kurang dari 200 ml untuk pemula karena eh, dari apa namanya? Teh kombucha ini sendiri kan hasil dari fermentasi yang mempunyai tingkat keasaman yang mungkin tidak cocok untuk beberapa orang yang mungkin mempunyai masalah di lambung gitu. Jadi untuk yang pemula yang benar-benar baru mencoba kombucha ini sebaiknya mengonsumsinya kurang dari 200 ml dalam sehari. Setelah itu jika tidak ada efek alergi atau eh, ya tidak timbul alergi lah di badan itu. Nah, itu boleh untuk hari selanjutnya ditambah apa namanya? Bukan komposisi, ditambah ininya takarannya, ukurannya bisa lebih dari 200 ml. Nah, untuk kombucha drink ini mengandung antioksidan, antidiabetik, antiinflamasi, juga melancarkan pencernaan, bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah, mencegah penyakit gagal ginjal, juga penyakit jantung. Nah, untuk produk kombucha drink ini kita kemas menggunakan kemasan menarik berbahan dasar PET atau polyethylene terephthalate dengan isi 200 ml per botolnya. Nah, untuk model kemasan yang menarik ini bisa dibawa kemanapun, kapanpun, dan eh, apalagi kalau misalnya kita menikmatinya ditambahkan es nih, lebih mantep rasanya. Nah, untuk aspek pemasaran, untuk saat ini kami menjualnya dengan harga 15.000 per botolnya, yaitu yang isi 200 ml tadi untuk semua varian. Tapi untuk sementara ini masih baru dipasarkan secara langsung, jadi di eh, lingkungan kerja dan lingkungan sekitar rumah, atau juga udah ada nih kita platform di medsos seperti Instagram dan juga melalui WhatsApp. Nah, untuk keuntungan perusahaan, tentunya dengan menjalankan apa namanya usaha kombucha drink ini, perusahaan bisa mempunyai keuntungan, bisa memperbanyak relasi dan juga laba juga yang akan diterima perusahaan. Untuk memperbanyak relasi, kenapa? Karena dengan menjual kombucha drink, apalagi dengan inovasi yang ada, itu bisa menambah jumlah konsumen, kemudian juga bisa menambah stakeholder untuk bekerja sama dengan untuk membangun usaha kombucha drink ini seperti supplier bahan baku, kemudian juga nanti akan berkembang ke tim marketing dan lain sebagainya. Nah, untuk laba yang bisa diterima oleh perusahaan, untuk yang kemarin saya coba jual dalam skala kecil itu, saya menggunakan modal awal sekitar 120.000 untuk semua kebutuhan mulai dari kemasannya, bahan baku dan juga bahan tambahan lainnya. Nah, dari 120.000 itu saya mendapat hasil 13 botol. Nah, untuk biaya tidak tetapnya itu sudah diperhitungkan perkiraan untuk tiap botolnya itu menghabiskan sekitar 9.200 per botol. Nah, kemudian saya menjualnya dengan harga 15.000 per botol. Dari perhitungan tersebut berarti diperoleh setiap botolnya itu mendapat laba sekitar 5.800 rupiah per botolnya. Nah, eh, untuk biar kita tahu gitu gimana sih berapa banyak gitu jumlah yang harus kita jual agar bisa balik modal gitu ya. Nah, di sini saya asumsikan misalnya nanti kita sudah mengembangkan usaha ke apa namanya sudah mendaftarkan ke Badan POM atau sudah tersertifikasi halal. Nah, itu mungkin untuk kepengurusan dan lain-lain sekitar mungkin membutuhkan biaya tetap yang harus dikeluarkan itu sekitar 3 juta. Nah, dari perhitungan BEP yang diperoleh itu berarti untuk agar balik modal dari hasil penjualan kita yang kita buat itu sekitar 517 botol per tahunnya. Jadi dalam setahun jika kita sudah menjual 517 botol itu kita sudah mendapat keuntungan. Nah, tetapi dari kemarin yang saya coba jual gitu ya, kan saya menghasilkan 13 botol dari yang saya buat. Nah, itu ternyata
hanya habis selama 2 hari dan itu belum masuk ke platform media sosial, baru menjual secara langsung aja. Dan mungkin kalau misalnya sudah merambah ke sosial media juga itu bisa lebih banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu penjualannya stabil, artinya bisa terjual sekitar 2.300-an botol per tahun. Nah, untuk umur usaha yang akan berjalan, jika dilihat dari perhitungan BEP tadi, umur usaha yang akan ini akan berjalan bisa lebih dari 2 tahun bahkan hingga 10 tahun. Apalagi jika kita bisa melakukan terus strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan pasar dan juga terus mengembangkan inovasi dan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian ada faktor teknis dan teknologi ke depan yang akan digunakan. Karena permintaan kombucha drink ini kan semakin banyak gitu ya, jika apalagi kita sudah merambah ke platform sosial media, platform marketplace dan lainnya. Nah, untuk itu ke depannya artinya kita memerlukan hal-hal seperti memperbesar gudang untuk pembiakan, apa namanya, pembiakan kulturnya dan juga untuk penyimpanan produknya, juga membutuhkan rak penyimpanan untuk pembiakan, ruangan juga untuk pengontrol suhu, lemari penyimpanan untuk produk jadi. Kemudian kita juga perlu menambah tenaga kerja agar yang kita produksi itu dapat mencapai target sesuai permintaan konsumen. Nah, mungkin kedepannya juga akan menambah ke platform penjualan lainnya seperti di Shopee, Tokopedia, atau marketplace lainnya. Lingkungan pasar yang potensial itu menurut saya untuk kombucha drink ini bisa ke lingkungan sekolah atau kampus dan tempat kerja juga yang membutuhkan minuman segar untuk menemani saat mengerjakan tugas. Kan biasanya sambil mengerjakan tugas enak nih sambil minum nih gitu. Nah, untuk orang-orang yang menyukai minuman segar tentunya cocok banget nih untuk mereka. Nah, terus untuk pekerja di tengah kota. Nah, biasanya misalnya untuk pekerja nih yang pulang pergi mobile gitu kan, sambil di perjalanan itu kan enak tuh untuk sambil minum yang segar-segar. Nah, ditambah dengan kombucha drink ini dibuat dengan kemasan yang dapat dibuka tutup dan mudah juga untuk disimpan gitu. Nah, terus lingkungan yang potensial juga bisa nanti kita salurkan ke toko dan minimarket yang biasanya menjajakan minuman segar gitu, yang biasanya juga dicari nih oleh ibu rumah tangga yang menyukai minuman segar dan sehat juga. Nah, untuk persaingan dengan kompetitor, ini cukup banyak produk yang sudah terkenal dan mempunyai klaim minuman menyegarkan dan berkhasiat. Jadi bukan sebenarnya kombucha drink ini bukan satu-satunya minuman yang mempunyai klaim menyegarkan dan berkhasiat juga ya. Produk lain juga sudah banyak dan sudah cukup terkenal. Kemudian untuk kombucha drink sendiri belum adanya pengujian secara laboratorium dan juga belum tersertifikasi sehingga mungkin masih belum dapat kepercayaan dari konsumen gitu ya. Lalu belum ada produk terkenal berbahan dasar fermentasi teh dan gula, sehingga persaingan untuk teh kombucha ini masih sedikit. Nah, saya optimisnya di situ karena belum ada nih produk-produk yang sejauh ini produk terkenal dengan berbahan dasar teh kombucha. Makanya saya merasa optimis untuk mengembangkan usaha ini. Nah, kemudian kombucha drink ini juga yang dibuat mempunyai variasi rasa sehingga sulit bagi kompetitor untuk meniru. Dan kombucha drink juga mempunyai rasa asam dan bersoda yang unik. Jadi kan yang lain biasanya hanya ada rasa asam atau minuman bersoda. Sedangkan untuk kombucha drink sendiri ada rasa asam tapi juga sedikit ada rasa bersodanya gitu. Jadi unik lah rasanya. Nah, untuk dampak faktor lingkungan terhadap usaha. Jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui nih tentang produk teh kombucha seperti yang sebelumnya tadi di kuliah umum sudah dibahas sebelumnya gitu ya. Jadi kita perlu menjelaskan dengan baik mengenai produk. Kita perlu mengedukasi ke masyarakat, ke konsumen, apa sih manfaat dari mengonsumsi kombucha ini gitu. Nah, terus juga dari yang saya lakukan pemasaran kemarin kepada apa namanya di lingkungan kerja, itu ada beberapa orang yang takut untuk mencoba produk yang tidak mereka kenal gitu. Jadi mereka kan tanya, ini emang produk apa sih gitu? Teh kombucha, ya. Emang teh kombucha itu apa gitu? Apa setelah dijelaskan, mereka ada yang justru takut gitu. Oh, emang produk apa ya? Kok aman gak sih gitu? Berarti mengandung alkohol dong, halal nggak sih? Nah, itu makanya untuk memasarkan kombucha ini sendiri emang lebih membutuhkan effort lebih gitu ya. Nah, untuk kedepannya jika ini akan menjadi usaha yang
masuk ke industri gitu ya, menjadi besar. Nah, itu faktor legal yang akan digunakan itu mungkin akan mendaftarkannya ke Badan POM juga untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vibi. Give applause Ya. untuk Mbak Vibi. Mbak Vibi, langsung komentar saya ya. Jadi Ya. secara keseluruhan produknya menarik menurut saya. Kenapa? Karena biasanya kan kombucha yang pernah saya kenal itu biasanya dikemas dalam kemasan kaca. Jadi kayak isi gitu loh. Saya sering banget beli Ya. kemasannya kaca berat, ribet gitu. Kalau ini kan kelihatannya lebih simpel ya, dan juga Ya. ramah gitu, ramah buat perjalanan gitu. Karena kalau misalnya kita Ya, aus, betul. ya tinggal buka tutup bisa gitu kalau di perjalanan. Mm-mm. Kemudian desain juga udah lucu dan menarik nih. Kayak gini kamu udah Mbak Vivi udah bisa mendesain dengan menarik. Maksudnya nggak kebayang kan orang jual produk yang simple terus ke apa ya, brosurnya tuh apa? Ini tuh info brosur iklannya itu bisa dimasukin kantong, itu kan artinya menunjukkan bahwa itu sebuah kesimpelan, Ya. kepraktisan gitu. Mbak Vibi selain menjual rasa, teh kombucha, kesehatan, tapi juga menjual kepraktisan. Itu yang menurut saya menarik sih. Terus juga variasi rasanya juga menarik. Kan tadi saya lihat udah ada rasa apa ya? Lemongrass, apalagi rasanya? Ya. Ada Rasanya strawberry, nanas, strawberry. pineapple, dan lemongrass. Nah, itu kan maksudnya Ada rasanya original udah juga ya. menarik. Iya, original. Karena biasanya saya juga taunya tuh yang original aja gitu. Ya udah dengan original aja udah enak, apalagi ditambahkan rasa-rasa yang lain, itu menarik. Kemudian untuk masalah tadi di materi sebelumnya bahwa katanya tidak semua konsumen tahu dengan kombucha gitu, manfaat kombucha. Ya. Mungkin di awal promosi Mbak Vivi mungkin bisa sambil memberikan brosur. Jadi selain produk, selain kasih produk, Mbak Vivi juga kasih brosur. Brosurnya itu Ya. isinya mungkin manfaat konsumsi kombucha bagi kesehatan, dan ini biar konsumennya itu percaya, Mbak Vivi bisa ambil sitasi dari berbagai penelitian gitu, dan desain dengan semenarik mungkin. Jadi si konsumennya mudah memahami. Jadi walaupun dia penelitian dari sumber penelitian, tapi dia bisa memahami dengan baik gitu manfaat konsumsi kombucha. Kemudian masalah selanjutnya yang mungkin muncul dari si kombucha tadi adalah alkohol, bener banget. Karena kalau kita tidak Ya. mengontrol namanya fermentasi kan pasti dia akan menghasilkan alkohol. Nah, itu yang kesulitan lainnya adalah kesulitan mendapatkan label halal lah itu. Jadi untuk mendapatkan halal dia kan ada batas maksimum ya kandungan alkohol dalam produk. Jadi ya itu kedepannya mungkin itu bisa diperhatikan Mbak Vibi kalau misalnya produknya ingin dikembangkan untuk ya jangka luas gitu. Ya, itu aja Iya. mungkin dari saya. Oh ya, untuk target konsumen mungkin bisa ditambahkan, ini kan bisa untuk minuman diet ya. Nah, itu mungkin Oh iya, betul. ya Ya. bisa dikasih tambahan segmentasi pasar ke konsumen yang sedang diet gitu. Nah, Oh itu iya, bisa betul. ya, karena Ya, kan Bu. dia minuman sehat ya, apa kayak probiotik atau prebiotik sih dia, Ya, prebiotik. probiotik. Probiotik dan prebiotik nih termasuk. Oke, gitu aja mungkin ya. Oh, sama satu lagi. Takaran konsumsi. Takaran konsumsi kan Mbak Vivi belum tahu ya sekali minum boleh berapa. Karena ini jatuhnya bukan minuman biasa, tapi dia minuman kesehatan. Nah, kalau minuman kesehatan Oh. kan pasti dia ada batas maksimal per hari. Nah, itu coba masalah lainnya yang harus Mbak Vivi bisa atasi. Jadi satu orang Oh, bisa dalam satu botol itu sudah mencakup satu kali takaran saji. Jadi jangan sampai minuman orang mengkonsumsi lebih dari satu botol misalnya per hari. Kayak minum Yakult kan, Yakult kan iya. berapa kali ya? 2 kali sehari itu pun kebanyakan menurut saya. Seminggu sekali pun udah cukup. Jadi eh, dalam satu kali takaran, dalam satu kali kemasan itu sudah mencakup satu takaran saji. Jadi biar orang nggak kelebihan gitu batas Ya, maksimalnya. Oke, ya, gitu Bu, aja ya Mbak untuk Vibi. Nah, ya, Bu, mau menjawab sedikit, Bu, boleh? oh boleh boleh, silakan. Ya, jadi memang kemasan yang saya buat itu kan satu botol itu 200 mili. Jadi memang Mm-mm. sudah saya baca beberapa jurnal juga Mm. untuk takaran 200 mili itu udah aman setiap hari. Makanya saya Oke, membuat apa namanya, kemasannya ini volumenya. dengan
ya isinya 200 mili gitu. Jadi memang sudah Oke. disesuaikan untuk takaran amannya gitu. Oke, mantap Mbak Vivi. Iya. Bisa ya ke depannya, produksinya lebih banyak, lebih masak. Amin insyaallah. Bisa Ya, bisa. Bu. Semangat Mbak Vivi. Terima kasih atas Makasih Bu. presentasinya. Ya, sekarang kita lanjut nih, Mbak Siti ya? Mbak Siti Nurfadilah. Udah siap Mbak Siti Nurfadilah? Mbak Siti? Atau Iya ya, Ibu. siap, silakan. Mbak Vivi silakan di eee, screen-nya dimatiin dulu biar bisa Mbak Fadilah share screen. Oh iya jangan lupa ya, isi presensi dulu di form absensi yang udah dikirim di meeting chat. Oke, Mbak Siti silahkan waktu dan layar. Iya Ibu, sebentar Ibu. Oke. Ibu kok aku nggak bisa ini ya, bagikan layar ya? Mbak Siti dari HP atau dari laptop? Dari tab. Tab harusnya bisa sih. Iya pas aku mau munculin Hmm, layar kan Bu? ya, Dia. Nah tapi share screen. malah muncul kayak begini. Kenapa ya? Kayak gini Coba gimana deh. nggak kelihatan. Atau Mbak Siti bisa di-share apa PPT-nya via WA biar saya yang buka deh. Oh iya, Mm. sebentar ya Ibu. Atau yang lain dulu deh Bu, soalnya aku Oke, beda tab dengan handphone. oke, oke. Maaf ya Bu, bentar Bu. Oke, Mbak Siti bisa next ya. Kita Mbak Sherly dulu deh. Mbak Sherly, Mbak Sherly sudah selesai, sudah Iya, Bu. siap. Oke, Oke. silakan. Mm. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Sherly Novia Yuwana Putri, NIM 0448488897. Akan presentasikan produk dan kelayakan usaha dari produk saya dengan nama Salad Days. Oh, Salad Days merupakan produk inovasi dari salad buah umumnya dengan kandungan kalori yang lebih rendah karena dibuat dengan tidak menambahkan yogurt susu sapi karena mengandung lemak hewani, kemudian keju, kemudian susu kental manis yang mengandung banyak gula, kemudian mayones yang mengandung lemak jenuh karena terbuat dari minyak, dan juga tidak menambahkan gula tambahan. Salad Days dibuat dengan dressing yogurt susu kedelai dan madu sehingga menciptakan kombinasi rasa antara buah-buahan dan dressing yang asam, segar, dan tidak enak. Berikut merupakan labilisasi dari Salad Days. Di sini terdapat gambar buah segar sehingga menciptakan kesan segar dari produk yang dijual. Kemudian untuk logonya ini juga menggunakan background hijau untuk menambah kesegaran tersebut dengan tagline Eat and Fit. Kemudian bila di Zoom ini untuk labelisasinya ada hashtag salad buah rendah kalori untuk klaimnya. Kemudian ada komposisinya terdiri dari yogurt kedelai, madu, dan buah-buahan. Kemudian cara penyimpanan dan cara konsumsi. Dan terakhir terdapat kontak dari produknya. Nah, produk Salad Days ini memiliki rasa yang segar, asam, dan tidak enak, kemudian tekstur yang crunchy dari buah-buahan segar, tidak lembek, kemudian untuk warna-warna ini yang diharapkan ini memiliki 3 warna buah-buahan yang berbeda setidaknya, kemudian untuk aroma buah segar dan asam dari yogurt, kemudian
kemudahan dalam menyajikan ini potongan buah yang pas di mulut dan sekali lahap, sehingga konsumen tidak perlu ada 2 gigitan dalam mengonsumsi produk salad buah ini. Kemudian untuk kemasan menggunakan kemasan berwarna putih transparan, terdapat tutup kemasan dan ukuran kemasan bervariasi. Produk ini harapannya tersedia di berbagai aplikasi online dan ini toko offline maksudnya. Kemudian harapannya produk salad buah ini juga nantinya dapat menyediakan berbagai buah-buahan untuk isiannya. Kemudian untuk harga cup yang kecil itu 350 ml itu 20.000, dan jika nanti ada varian ukuran akan mungkin sampai 80.000-an. Untuk masa simpan itu 1-2 hari di dalam lemari pendingin. Nah, berikut merupakan foto dari produk Salad Days. Selanjutnya aspek pemasaran. Untuk segmentasi geografis meliputi masyarakat kota maupun desa, meliputi wilayah Semarang dan sekitarnya untuk utamanya. Kemudian untuk demografis segala usia, semua kalangan, karena produk buah-buahan ini harapannya dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, karena saya rasa itu tidak ada alergen juga di sini. Kemudian psikografis meliputi masyarakat yang menyadari pentingnya pola konsumsi makanan yang sehat dan memerhatikan kebutuhan kalori. Masyarakat yang ingin menurunkan berat badan dan menjaga berat badan, dalam hal ini masyarakat yang sedang berdiet. Kemudian masyarakat pecinta buah-buahan. Untuk posisi produk itu Salad Days sebagai salad buah rendah kalori dengan daging eat and fit, menjadikan salad buah dengan kandungan gula dan lemak yang lebih rendah. Untuk targetnya tentunya adalah masyarakat yang mengonsumsi makan rendah kalori dan mementingkan kesehatan. Untuk bahan pemasaran 4P, untuk produk Salad Days itu dikemas dengan kemasan cup yang bervariasi dengan isian buah yang bervariasi juga, untuk harga 20-80.000. Promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, kemudian promosi langsung kepada rekan kerja dan kuliah, pemberian diskon untuk syarat minimal pembelian tertentu, dan giveaway untuk produk setelah melakukan iklan produk. Untuk tempat pemasaran itu di online dan juga offline. Untuk laporan keuangan, untuk produksi 20 cup Salad Days dengan harga jual 20.000, maka akan diperoleh harga jual 400.000. Kemudian dengan pembelian barang dagangan 280.000, transport pembelian dan penjualan masing-masing 10.000, diperoleh HPP 300.000. Untuk laba kotor, sehingga laba kotornya adalah 100.000, ditambah dengan biaya operasionalnya 25.000, maka diperoleh laba totalnya 75.000. Kemudian umur usaha baru berjalan baru-baru ini karena dorongan dari mata kuliah kewirausahaan juga, tapi umur usaha ini untuk kedepannya dapat terus berjalan dengan pengembangan variasi, penambahan rasa, ukuran, dan isian buah-buahan. Kemudian adanya kebutuhan masyarakat akan pola makanan yang sehat tetapi praktis, sehingga salad buah ini cocok untuk masyarakat dengan kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kompetitor yang relatif sedikit dengan inovasi produk yang sama. Inovasi produk yang sama ini maksudnya adalah inovasi dengan produk dengan kalori yang rendah, produk salad buah dengan kalori yang rendah. Kemudian teknologi yang digunakan di masa mendatang, jika produk ini akan di scale up yang lebih besar, maka membutuhkan pertama keranjang produk. Keranjang produk ini digunakan untuk keranjang produk yang berjaring-jaring seperti ini. Nah, ini digunakan untuk buah yang belum dilakukan pengolahan. Kemudian perlu juga keranjang produk yang besar untuk produk setelah diolah. Maksudnya adalah setelah dipotong. Kemudian dibutuhkan juga mesin pencuci buah. Nah, untuk penyimpanan jika sudah
produksi sudah besar, maka diharapkan tidak hanya disimpan di lemari pendingin saja, tetapi tersedia chill room sehingga dapat menampung produk dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang terakhir dibutuhkan teknologi pembuatan yogurt, karena yogurt yang dibuat yogurtnya dibuat sendiri sehingga diharapkan memiliki mesin yang mendukung. Kemudian lingkungan pasar yang potensial ini adalah masyarakat dengan gaya hidup yang sehat dan yang sedang berdiet. Kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial ini juga sudah melekat pada semua masyarakat. Jadi penjualan online dan promosi online ini sangat mempengaruhi pasar dari salad buah ini. Kemudian kompetitor. Kompetitor yang pertama ada Salad Nyo yang mereka ngeklaim bahwa mereka adalah salad buah nomor 1 di Indonesia. Kemudian kita juga mengetahui bahwa salad buah itu biasanya untuk masing-masing kota ini memiliki salad buah yang sudah legendaris seperti itu. Misalnya kayak di Kabupaten Ponorogo ini ada salad buah Arista, kemudian untuk di Salatiga ini ada salad buah Ningning. Kemudian dampak faktor lingkungan, jika produksi ini dilakukan di industri, maka akan menimbulkan limbah buah-buahan dan air limbah. Nah, limbah buah-buahan ini dapat meliputi limbah buah-buahan yang tidak lulus sortir dan juga kulit buah yang sudah tidak digunakan. Nah, limbah buah-buahan ini memiliki kandungan nitrogen, fosfor, kalium, vitamin, kalsium, zat besi, natrium, magnesium, dan lain-lain yang berguna bagi kesuburan tanah sehingga berpotensi untuk dijadikan pupuk organik cair sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan menyebabkan penyakit. Untuk air limbah diharapkan nantinya industri memiliki instalasi pengelolaan air limbah agar air limbah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sebelum air limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Kemudian faktor legal yang akan diterapkan ada sertifikasi halal yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjamin produsen menerapkan SJH yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, di sini saya tidak mencantumkan izin edar karena umur simpan produk ini tidak lebih dari 7 hari. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Sherly. Give applause untuk Mbak Sherly. Oke, Mbak Sherly, komentar dari saya. Sebelum komentar dari saya, silahkan mungkin dari rekan-rekan dulu ada yang ingin berkomentar. Dipersilahkan. Ya. Tanya Bu ke Mas Mbak Iwan, silakan. Sherly. Kan tadi umur simpannya itu tidak lebih dari 7 hari ya. Iya. Itu yang ingin saya tanyakan, ada kemasan khusus atau gimana ya untuk caranya gitu. Boleh langsung dijawab, Bu? Silakan Mbak Sherly. Oke, untuk saat ini belum ada inovasi untuk bagaimana memperpanjang umur simpannya, karena telah kita ketahui juga buah-buahan itu mudah busuk. Jadi apalagi kalau misalkan buah yang sudah dipotong ini dicampur dengan dressing saladnya. Nah, itu maka tidak dianjurkan untuk disimpan lama seperti itu, apalagi untuk 7 hari kayak gitu. Nah, mungkin cara yang bisa dilakukan sekarang itu hanya memisahkan dressing salad dengan buahnya. Jadi mungkin nanti bisa umur simpannya agak lebih lama seperti itu. Dan tambahan penyimpanannya juga di sini sudah ditekankan bahwa simpan pada lemari pendingin dan disarankan 0-5 derajat Celcius seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Sherly, benar sekali jawabannya. Ada tanggapan dari Mas Iwan? Cukup, saya ingin sharing aja sih tadi dari. Oke. Oke. Ya, Mbak Sherly, benar banget ya, benar sekali. Karena memang umur simpan, kan produk-produk
yang Mbak Shirley inovasikan ini termasuk produk yang perishable ya atau mudah rusak. Jadi tidak ada apa sih? Tidak ada teknologi tambahan yang dilakukan kecuali memang em, apa ya namanya tuh cuman dipotong aja gitu, cuman mini 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 proses gitu. Nah, apalagi terkandung protein-protein kan dari sari kedelai. Jadi itu membuatnya memang mudah rusak. Maksimal ya 2 hari ya di suhu suhu dingin, di suhu lemari Iya, pendingin. Kalau di luar malah cuman berapa jam aja sudah basi iya, mungkin ya dari iya, udah dressingnya. lembek. Nggak lembek. Ya oke. Salah satu caranya ya dikasih informasi cara penyimpanan. Kemudian kalau menurut saya labelnya ini sudah menarik banget ya, sudah menggiurkan gitu untuk menunjukkan sebuah salad yang segar gitu, menunjukkan kesegaran. Saya juga kalau misalnya ngelihat ada produk, terus labelnya kayak ini kan kita jadi tertarik ya sebagai konsumen. Udah bagus banget. Tinggal buah-buahnya nih. Ini fotonya foto sendiri ya Mbak Sherly? Oh iya Bu, foto sendiri. Ya bagus banget sudah menjual. Ini sebelumnya sudah yogurtnya bikin sendiri udah jadi yogurt sari kedelainya. Iya Bu, Ini yogurt sari kedelai ya? iya. Oh oke. Gimana tanggapan konsumen? Apakah ada yang apa? Ada yang ngasih apa komentar apa? Ini Bu, katanya kayak lebih light gitu kan karena Oh kalau misalkan salad buah pada umumnya kan kayak lebih eh, berat. creamy seperti itu. Mm-mm, mm-mm, Nah, kalau ini kayak lebih light dan kerasa segernya, asemnya dapat mm-mm, juga kan kayak gitu. Jadi karena manisnya kan dari manis buah-buahan asli dan juga hanya dari madunya itu. mm-mm. Oke oke. Udah bagus banget nih packagingnya. Tinggal diperluas aja. Dikasih beraneka ragam buah lagi aja mungkin ya. Biar kelihatan nih. Saya nggak kelihatan ini buahnya yang di dalam campuran. Kebanyakan ininya dressingnya tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian, nah satu hal lagi, Mbak Syarli tadi bilang produk ini bisa dikonsumsi oleh semua orang, Iya. tidak mengandung zat alergen. Apakah seperti itu? Oh, maaf Bu, ini yogurtnya Eh, yogurtnya iya. yang mengandung alergen. Yogurtnya itu kan dari kedelai ya. Kedelai kan Heeh, kacang-kacangan. Kacang-kacangan iya. kan banyak banget orang yang alergi kacang-kacangan. Jadi mungkin bisa ditambahkan di labelnya keterangan zat alergen yakni kacang-kacangan. Jadi kacang kedelai khususnya ya biar orang nggak Mbak Sari juga nggak salah gitu kalau misalnya nanti kalau ada orang yang mengkonsumsi terus tiba-tiba alergi kan yang salah ya produsennya nanti disalahkan gitu. Oke. Jadi bisa ditambahkan zat alergen. Kemudian apa lagi ya? Eh, oke, udah sih dari saya mungkin dari segitu aja ya. Tambahin zat alergen, kemudian produknya apa sih buahnya dianeka-ragamin, divariasikan lagi biar lebih menarik. Terus udah sih, selebihnya udah oke, apalagi si labelnya menarik banget ini gemes. Oke, Mbak Shirley, terima kasih ya. Iya, Semoga terima produknya kasih. bisa diperjualbelikan ke masyarakat lebih luas. Ya, Tuh. oke. Terima kasih Bu dan teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Shirley. Kemudian lanjut ke Mbak Siti yang belum sempat sempat presentasi ini. Silakan Mbak Siti. Ya Ibu, saya Ya, coba masukin lagi ya layarnya. ya, oke silakan. Soalnya ini baru pertama kali mulai Zoom di tab, jadi agak bingung kok ini nggak bisa. Oke. Kalau nggak bisa tadi oh udah bisa. Hah? Apa ini? Oh, udah bisa ya, Bu? Udah bisa Oke, tapi berarti. kenapa ada saya? Ini sebentar, Bu. Silakan coba. Atau mungkin kalau kesulitan bisa dikirim WA tadi biar bisa saya yang Oh ya, buka. aku kirim aja Ibu Mm-mm. dan teman-teman. Oke. Itu PPT udah saya kirim di WhatsApp ya Ibu dan teman-teman. Biar saya yang buka deh.
Ya, slide-nya sudah terlihat. Ya, sudah Bu, sudah ada. Oke, silakan Mbak Siti. Iya, Bu. Itu nggak bisa diinin lagi ya, Bu, di fullin gitu. Soalnya jadinya malah kayak Bisa, gitu. bisa. Ya, Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi, siang hari ini saya mau memperkenalkan proposal kelayakan usaha saya, yaitu dari Faji Brownies. Belum digeser, Ibu, maaf. Nah, apa sih Faji Brownie ini? Faji Brownie gluten free ini adalah varian brownies yang dibuat tanpa menggunakan gluten, yaitu protein yang biasanya ditemukan dalam gandum, barley, dan gandum hitam. Pada pembuatan brownies ini, tepung protein tinggi digantikan menggunakan tepung maizena atau tepung jagung. Brownies gluten free dapat dinikmati oleh konsumen yang memiliki sensitivitas atau intoleransi terhadap gluten dan juga dapat dinikmati oleh siapapun yang ingin mencoba variasi brownies yang berbeda atau memilih untuk mengurangi konsumsi gluten dalam pola makan mereka. Brownies gluten free ini menawarkan kelezatan dan tekstur yang mirip dengan brownies konvensional, memiliki rasa yang kaya, memiliki rasa coklat yang kaya, tekstur yang lembut atau sedikit kenyal, dan bagian atas yang renyah. Beberapa variasi topping seperti biskuit, coklat, kacang, atau campuran buah juga bisa ditemukan dalam brownies ini. Aspek pemasarannya untuk target konsumen itu remaja hingga dewasa, dan target promosi atau penjualan itu yang paling tepat untuk menjual brownies ini adalah tempat-tempat wisata, oleh-oleh, pasar, lingkungan sekolah, dan lingkungan kantor. Promosi ini dilakukan menggunakan dua strategi pemasaran, yaitu secara offline dan online. Dalam penggunaan strategi pemasaran secara offline, yaitu dengan bekerja sama antar pedagang di sekitar tempat wisata. Slide-nya ini ya, Bu. Ya, Ibu, maaf ya, Ibu, repot kan. Dalam penggunaan strategi pemasaran secara offline, yaitu dengan kerjasama antar pedagang di sekitar tempat wisata, toko oleh-oleh, dan kantin. Selain itu, jika ada bazar atau kegiatan luar semacam expo dan tempat-tempat umum yang ramai, dapat dijadikan untuk membuat stand jual di sana. Dalam penggunaan strategi pemasaran secara online, yaitu dengan menjadikan media sosial dan marketplace untuk tempat pemasaran produk. Nah, untuk harganya sendiri 25.000 per box. Untuk aspek brandingnya juga kita buat membangun merek yang kuat dengan menjual nama gluten free agar menarik dan mudah diingat, dan desain logo yang menarik hingga gaya visual dan pesan merek yang konsisten. Keuntungan perusahaan ke depannya yaitu peminatan akan makan penutup seperti brownies terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya preferensi konsumen terhadap cemilan manis. Menjalankan usaha brownies juga menjadi sebuah pilihan usaha yang cukup menguntungkan. Usaha brownies juga tidak pernah mengenal musim, sehingga bisnis brownies bisa dijalankan kapan saja sesuai yang diinginkan. Keuntungan yang dapat melalui usaha brownies juga tidak sedikit, sehingga cukup menjanjikan. Kreativitas dalam menghadirkan produk brownies yang unik dan inovatif dapat menjadi keuntungan yang kompetitif. Terus mengikuti tren terbaru, menciptakan variasi dan promosi agar tidak tertinggal oleh zaman. Umur usaha yang berjalan di masa depan, karena usaha brownies ini tidak mengenal musim dan modal yang masih terjangkau, sehingga umur usaha yang dikembangkan ini dapat berjalan hingga 2 tahun ke depan. Umur usaha brownies ini di masa depan sangat bergantung kepada faktor manajemen yang efektif, strategi pemasaran yang tepat, kualitas produk yang konsisten, kepuasan pelanggan, dan kondisi pasar yang berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, inovasi yang berkelanjutan, fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan untuk beradaptasi, usaha brownies ini insya Allah memenuhi potensi untuk bertahan dan berkembang di masa depan.
faktor teknis dan teknologi yang akan digunakan itu kan masih selama ini masih pakai produk yang alat yang di rumah. Kalau misalnya untuk faktor ke depannya itu faktor teknologinya itu ada oven dan peralatan pemanggang, karena kalau misalkan di rumah itu kan masih oven yang kompor biasa, jadi dia suhu dan waktunya itu masih manual ya Bu, tidak belum dengan oven yang listrik atau yang lebih bagus gitu. Karena itu juga mempengaruhi hasilnya untuk tekstur dan rasa. Terus peralatan mixing yang otomatis, pembayaran digital, nanti kalau misalkan ada di toko-toko yang offline, dan keamanan pangan, dan inovasi rasa dan tekstur terus dikembangkan. Lingkungan pasar yang potensial itu bisa pada pasar hadiah atau pasar-pasar hampers, yaitu seperti kalau misalkan pada saat bulan puasa itu kan banyak orang-orang buka stand hampers seperti itu, dan perkantoran juga menjadi pasar yang potensial. Pasar perayaan ini bisa juga pada saat seperti di tempat-tempat umum yang tempat ibadah, maksudnya bisa bisa di tempat ibadah gitu. Terus pasar perhotelan atau penyedia jasa catering itu kita bisa ber apa sih bekerja sama gitu. Terus pasar online dan pasar konsumen. Persaingan dengan kompetitor itu banyak bisnis yang emang sudah buka di lingkungan kita, pasti ke Baronis itu udah banyak. Nah, untuk itu, untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan itu mungkin ke depannya akan melakukan dengan mengenali kompetitor. Kita melihat nih kompetitor kita seperti apa, brandingnya atau seperti apa produknya yang ditonjolkan, dan kita tetap fokus kepada kualitas. Kita tidak boleh mengganti dengan bahan-bahan yang lebih rendah gitu ibaratnya. Terus tetap inovasi produk dan pelayanan yang unggul, terus juga selalu memasarkan strategi yang efektif dan terus belajar dan berkembang. Dampak faktor lingkungannya ini perubahan preferensi konsumen, kebijakan lingkungan keberlanjutan, persaingan dengan industri makan lainnya, dan perubahan harga bahan baku. Perubahan masih slide yang tadi aku mau ngejelasin. Perubahan preferensi konsumen itu di mana perubahan dalam konsumen terhadap makanan yang sehat, organik, dan diet, atau khusus mempengaruhi permintaan terhadap produk brownies. Jika konsumen lebih cenderung memilih makanan yang ringan dan lebih sehat, usaha ini juga mungkin bisa dikembangkan dengan menggunakan prinsip low sugar. Lanjut, faktor legal yang diterapkan untuk saat ini kan belum buat tuh faktor legalnya, tapi kedepannya itu ingin membuat izin usaha, label dan informasi produk, persyaratan keamanan pangan, kontrak dan perjanjian dengan penjual atau distributor, dan hak konsumen itu seperti testimoni atau kritik dan saran. Udah segitu aja presentasi dari saya, Ibu. Mohon maaf, analisis finansialnya ini di sini belum saya masukkan, Bu. Mungkin nanti di tugas 3 nanti akan saya masukkan, karena kan menjadikan PDF ya, Bu.
Oke, Mbak Siti, give applause dulu buat Mbak Siti. Selamat Mbak Siti. Ya, terima kasih presentasinya. Mungkin ada 9 aspeknya tuh belum tercakup semua ya. Jadi yang kurang-kurang kayak apa tadi ya? Mungkin yang kurang ada dari usaha ini ya, perhitungan analisis usaha tadi bisa Ya, ditambahkan di tugas 3. Kemudian selain itu di PPT saya cuma ngeliat di awal aja ada foto produknya Mbak Sherly, sorry, Mbak Siti. oh iya Bu. Harusnya kan kalau kita ingin menjual produk kita, kita harus banyak menampilkan foto-foto produk kita gitu. Karena kita yang menampilkan ini gini loh produknya gitu. Saya juga belum lihat nih kemasannya gimana ya kan. Oh iya, mungkin di tugas 3 ya Bu. Iya, terus Tidak ada foto. labelnya gimana gitu. Terus apalagi ya, apa yang ditonjolkan, misalnya kayak di labelnya Mbak Sherly tadi ya, Mbak Sherly tadi kan ada label, dikasih di foto label, terus nanti dikasih keterangan mengandung zat alergen apa. Nah, Mbak Siti juga harusnya seperti itu, karena kan tidak ada kandungan alergen ya diharapkan. Jadi bisa dituliskan situ gluten free, jadi bisa dikonsumsi oleh penderita autis gitu. Bisa ditonjolkan lah informasi itu, karena itu kan menjual produk Mbak Siti kan, dengan kayak gitu orang tahu, oh ini boleh loh dikonsumsi oleh semua orang, ini gluten free loh. Itu kan iya apa ya, nilai plus gitu, nilai tambah dari produk Mbak Siti. Jadi saya nggak bisa lihat nih kemasannya gimana, jadi tolong ditambahkan nantinya. Iya, siap Ibu. Kemudian itu aspek segmentasi pasar juga masih apa ya, masih tersirat gitu ya. Kita semua paham bahwa itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang kayak gimana, tapi itu mungkin bisa ditonjolkan lagi bahwa segmentasi pasar kayak gini, demografisnya gimana gitu kan, kayak teman-teman yang lain. Jadi biar kitanya juga eh, enak gitu bacanya ya. Nah, karena Oh tadi iya. kan masih dalam bentuk paragraf banget ya, nanti bisa dibuat slide lagi tambahan itu keterangan produknya gimana. Lalu apalagi ya? Oh iya, nih produknya berarti Mbak Sherly udah bisa kan buat produk gluten free ini tadi pas Mbak Sherly bikin tuh dibuat dari apa? Tepung apa? Tepung maizena Bu, tepung jagung. Oh, oke. Apakah ada perbedaan tekstur dengan brownies fudgy yang pakai yang biasa yang terigu? Kalau apa perbedaan yang signifikan banget enggak sih Bu, cuman kalau misalkan fudgy brownies yang nggak pakai tepung protein tinggi itu memang dia lebih terasa lebih lembut karena dia nggak memakai banyak tepung. Kalau Hmm, misalkan fudgy brownies yang pakai tepung protein tinggi itu mereka lebih lebih apa lebih berserat lah itu ibarat Bu. hmm. Kalau yang Lebih kemarin pakai maizena gimana? lembut Bu dia. Hmm, oke. Lembut dan di atasnya tuh kering, tetap kering. Mm-mm. Jadi di bawahnya tuh lembut. Oke. Kalau brownies yang pada umumnya kan dalamnya juga hampir kering ya, kecuali yang Mm-mm. brownies kukus. Ya, ini panggang kan ya? Jadi harusnya Iya, kan panggang. kering ya? Iya, karena Oke. dia nggak banyak pakai tepung itu, jadi dia Mm, agak basah sedikit. Nggak basah banget sih, maksudnya lembut lah. mm. Oke, kemudian apa ya tadi saya mau ngomong? Nanti kalau saya ingat saya tambahkan. Dari rekan-rekan yang lain dulu, apakah ada yang ingin dikomentari dari produk brownies Fudgy-nya Mbak Siti? Silahkan. Ada? Tidak? Oke, selagi menunggu respon teman-teman semua, Mbak Siti, ke depannya mau menghasilkan varian apa lagi nih dari si brownies Fudgy? Tadi kan dibilang untuk keberlanjutan itu ada variasi produk ya. Variasi apa lagi nih kira-kira yang inovasi apa yang dikembangkan oleh Mbak Siti ke depannya? Inovasinya itu tadi Bu sempat menyebutkan Hmm. low sugar, jadi pengen buat inovasi juga
gimana kalau misalnya gulanya lebih kita sedikitkan, tapi tetap rasanya itu tetap enak gitu. Mungkin dengan ditambahkan seperti vanilla ekstrak atau apa sebagai pengganti dari gula. Vanilla ekstrak bisa menghasilkan rasa manis memangnya. Enggak sih Bu, cuman kan dia menjadi lebih harum seperti itu. Atau Jadi mungkin bisa lebih diganti gula non kalori gitu ya, atau gula madu jagung. gitu, atau gula jagung tadi ya. Ya, Oke. mungkin seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mbak Siti atas Ya, terima presentasinya. kasih Bu. Ya, semoga produknya bisa dijual lebih Ya, luas. amin. Ya, selampung ya, selampung anget itu bisa dijual. Apalagi dijualnya pas musim-musim Lebaran tuh kan menjual banget, Lebaran, Natal. Karena Nah, kan itu orang-orang banyak yang ngirim hampers gitu ya dan benar banget. cocok untuk brownies seperti itu. Ya benar banget. Nah, itu bisa berarti Mbak Siti bisa menginovasikan juga di kemasannya gitu. Gimana menghasilkan kemasan yang menarik. Nggak cuma isinya aja karena kemasan juga kan menjual produknya gitu. Jadi coba didesain lagi kemasannya biar diinovasikan lagi kemasannya biar semakin menjual produknya. Tuh. Siap Itu Ibu. ya Mbak Siti. Oke. Sepertinya udah semua nih Mbak Vivi udah, Mas Iwan udah, Mbak Ade, Mbak Siti, Mbak Cynthia, Mbak Shirley. Oke, karena sudah selesai semua presentasi, kita bisa cukupkan presentasinya hari ini. Jangan lupa bagi rekan-rekan semua untuk mengisi absensi yang sudah di-share melalui meeting chat. Kemudian jangan lupa juga kerjakan tugas 3. Tugas 3 itu maksimal dikumpulkan tanggal 5 Juni. Masih ada waktu, jadi kalau ada yang mau perbaikan, silakan perbaikan. Yang ingin mengirimkan PowerPoint-nya dalam bentuk PDF boleh, dalam bentuk PPT juga boleh, nggak apa-apa, ternyata bisa diakses, nggak masalah. Lalu apa lagi ya? Ya, kalau ada yang mau ditambahkan, diperbaiki dulu, baru dikirimkan ulang, nggak apa-apa. Kemudian untuk hari ini, presentasi hari ini akan berkontribusi sekitar 20% terhadap nilai tugas 3. Jadi kalau tugas 3-nya kalau presentasinya bagus ya tugas 3-nya juga akan ikutan naik gitu. Kalau misalnya nggak ikut presentasi berarti akan kehilangan 20% dari presentasi. Tuh. Nanti nilai ini berarti ada di tugas 3 ya. Jadi kalau rekan-rekan semua ingin mengetahui berapa sih nilai presentasi saya itu sudah tercakup di tugas 3. Tuh. Semoga apa ya, di akhir weekend ini, akhir libur, semoga bisa produktif. Jangan lupa untuk mengirimkan ya, pokoknya jangan terlewat di tugas 3 ini karena mendukung nilai kewirausahaan rekan-rekan semua. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, Mbak Cynthia silahkan. Ujiannya itu kan seperti apa ya Bu kalau ujian kedua? Nanti Ujian. multiple choice seperti biasa juga atau Oh, oke. Untuk ujian mungkin nanti akan saya tanyakan lagi ya ke UT pusatnya karena yang bikin ujian bukan saya. Jadi beda orang gitu, beda tim. Jadi saya nggak tahu juga nih tujuannya gimana. Nanti mungkin akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim UT ya, UT pusat. Jadi jangan terlewat aja informasinya. Sudah bergabung kan di grup? udah? Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Tuh. Oh, Oke, oke. ada lagi yang mau tanyakan rekan-rekan semua? Nggak ada. Terima kasih dari saya sudah bergabung di kewirausahaan mulai dari awal banget sampai sekarang sampai tugas 3. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Produknya juga inovatif, tinggal dikemas lagi lebih rapi, diinformasikan dibikin iklan lagi biar bisa terjual lebih luas, nggak cuma di Jabodetabek gitu ya, nggak cuma di Semarang gitu, bisa merambah ke luar pulau gitu kan akan lebih baik lagi. Semoga produknya juga bisa terus-menerus menghasilkan pundi-pundi usaha, pundi-pundi uang, pundi-pundi cuan, biar kita nggak bekerja di
di bawah nggak jadi karyawan terus, kita bisa jadi bos gitu ya. Kayak Bapak tadi kan, jadi Bapak tadi tuh dua-duanya bisa jadi bos, bisa jadi karyawan juga di universitas. Jadi ya kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Kenapa kalau bisa jadi bos kenapa tidak gitu. Oke, mungkin segitu dari saya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, Nilai-nilainya akan ya. saya keluarkan, saya isi di tugasnya e-learning, pantau aja terus. Oke, terima kasih ya. Selamat Sama-sama Bu, terima weekend. kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih dulu, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Boleh kembali Terima kasih, Bu. leave room aja ya, leave meeting aja nggak apa-apa. wabarakatuh.